3 ABC. Kita lihat. Nah, berhasil login. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kalian membuka video ini. Oke, langsung saja kita melanjutkan hal yang lain. Setelah kita selesai di CRUD, saya akan sedikit sharing atau membahas tentang bagaimana caranya kita untuk login. Untuk mempersiapkan website kita, agar pengguna bisa login, yang perlu kita siapkan adalah database dan tabel. Database kita sudah pernah membuatnya yang bernama unit, kita bisa menggunakannya kembali, dan yang kedua adalah tabel untuk login. Kita tahu kita sudah membuat tabel untuk MHS. Nah, sekarang kita akan membuat satu tabel lagi yang dimana berisi data pengguna yang digunakan untuk login, yang biasanya berupa username dan password. Nah, sekarang kita langsung saja buat tabel yang baru di database yang lama, yaitu yang unit. Kita bikin misalkan D atau data user ya. Lalu di sini kita kasih kolom nomor, nama, sama pas. Ini jangan nama user aja ya. Nah, setelah itu kita isi varchar, kita kasih lengthnya misal 8, 18, dan kita set satu kolom untuk menjadi primary key yang bisa di auto increment kalau misalnya ada data masuk. Nah, data akan langsung terbuat. Nah, sebetulnya untuk membuat registernya itu seperti kalian bikin form untuk insert biasa. Tapi saya akan langsung loncat seolah-olah kita sudah membuat formnya, kita sudah membuat pengguna untuk register dengan cara memasukkan datanya seperti ini. Misalkan ada pengguna 1, terus passwordnya ABC123. Di sini P2. Ini misalkan 123 ABC ya. Jadi kita langsung loncat dari register ke loginnya, karena yang register itu mungkin bagi kalian adalah hal yang lama, yang sudah kalian ketahui. Tapi untuk yang login, yang dimana butuh kredensial dan kecocokan data yang diinputkan oleh pengguna, dan data yang ada di database, maka akan saya share di sini, saya akan diskusikan, saya akan kasih kalian codingannya seperti apa. Dan langsung saja kita bikin baru di sini untuk form login.php. Nah, untuk membuat form login itu sebetulnya paling simple ketimbang kalau misalnya kita bikin untuk pendaftaran mahasiswa yang kemarin. Karena dia itu akan hanya membutuhkan 2 inputan saja. Yang pertama ada username ya. Di sini kita kasih nama ya. Lalu password. Name-nya misalkan kita bikin pas. Oh iya, kita juga bisa menggunakan tipe teks inputan yang lain seperti password seperti ini. Jadi nanti kalau misalkan Anda pengguna menginput, jadi nanti akan diganti dengan simbol bintang-bintang. Gitu. Lalu di sini kita kasih BR biar ada enternya. Lalu kita kasih tombolnya untuk submit. Login. Sebenarnya saya lupa formnya ya, karena terlalu cepat, terlalu bersemangat, jadi lupa segalanya ya. Jadi kalau misalkan ngoding juga error pun hal yang biasa ya. Nah, ini actionnya kita bikin post karena ini adalah data penting untuk pengguna, jadi jangan sampai ditampilkan di dalam address. Nah, actionnya kita pilih aksi login.php. Oke, simple hanya seperti ini. Nah, sekarang kita coba untuk menampilkannya. Login PWL CRUD aksi form login. Oke, seperti ini. Kita kasih juga ini biar rapi ya. Oke, kita udah siap. Nah, sekarang kita akan membuat otaknya sehingga website kita bisa mencocokkan apakah password atau username yang diinputkan oleh pengguna betul atau salah.
aksi login.php. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa kita akan menggunakan untuk koneksinya yang sudah pernah kita buat sebelumnya, yaitu koneksi.php. Oke. Nah, untuk mencocokkan database-nya, kita cukup meminjam codingan untuk Slack. Nah, kita sudah punya codingan untuk Slack yang dimana untuk menampilkan mahasiswa. Kita belajarnya dari seperti ini saja ya, menggunakan codingan yang lama biar tidak usah mengulang-ulang codingan. Yang sudah pernah kita pahami, kita bisa pergunakan kembali. Nah, sekarang kita harus mendapatkan datanya. Di sini unama ya. Unama. Lalu selanjutnya kita ambil passwordnya. Terus di sini kita pakai pass ya. Pass. Nah, oke. Sudah hampir selesai. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita pengen login, itu ada dua cara. Yang pertama kita bisa pakai where di sini. Kita pakai nama kolom yang tadi sudah kita buat, yaitu user dan pass. Jadi ini seperti kondisi jika yang diinputkan user sama dengan yang ada di database, maka dia itu akan keluar hasilnya. Ya. Kita nanti akan coba cocokkan. Oke. Seperti ini. Nah kan seperti ini datanya itu akan muncul kan sebagai baris-baris seperti itu. Nah, kita itu bisa istilahnya itu mencocokkan ada berapa yang muncul. Kalau misalkan tidak ada yang muncul, tidak ada yang match, maka barisnya itu akan 0, tidak akan ada baris sama sekali. Nah, kita bisa menggunakan, oke, ini kita jalankan dulu biar bisa. Nah, di sini kita pakai codingan yang ini, data. Nah, ini untuk menjalankan ini, kita bisa menghitungnya dengan cara count jumlah row, jumlah baris ya, atau row. Nah, yang ada di data. Umumnya kalau misalkan ada yang cocok, ada yang match, itu row-nya akan menjadi 1 atau lebih dari 1 gitu ya. Kalau misalkan datanya itu sama. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada yang cocok sama sekali, maka dia tuh 0. Nah, kita tuh bisa menggunakan kondisi yang seperti ini. If jumlah row lebih dari 0, artinya login berhasil, maka kita bisa ketik di sini berhasil login. Nah, kita juga bisa bikin kondisi yang lain ya. Misalkan di sini echo tidak login misalkan ya. Dan jangan lupa tabelnya ya diganti, jangan menggunakan MHS karena kita sudah membuat tabel yang lain yaitu tabel D user seperti ini ya. Nah, codingannya menjadi seperti ini. Dia akan mencocokkan men-select database. Jika ada yang sama, maka dia akan mengeluarkan row-nya gitu. Dan kalau misalnya lebih dari 0, maka dia username dan password yang diinput betul. Tapi kalau misalkan 0 atau kurang dari 0, otomatis kalau misalnya datanya tidak ditemukan, maka akan bernilai 0, maka dia akan muncul tidak login. Dan ini dibantu dengan fungsi atau dari library count untuk menghitung row. Nah, sekarang kita coba di sini.
P2 123 ABC. 123 ABC. Kita lihat. Nah, berhasil login. Nah, sekarang kita ganti P223. Yang dimana di sini tidak ada usernya. Di sini kita isi apa sembarang ya. Lalu login. Nah, tidak bisa login. Gitu ya. Jadi ini cara simple untuk membuat login. Lalu ada lagi yang lain. Ya. Yang lain itu sebetulnya caranya juga sama. Tapi sepertinya agak panjang ya. Dengan cara kita nggak pakai where di sini. Kita akan pindahkan ini ya. Kita akan pindahkan Oke, kita akan pindahkan di sini, kita bikin lagi yang baru. Nah, ini tuh caranya mirip seperti kalau misalkan kita itu membuat dari select ya. Nah, select tuh gini kan. Persis seperti ini ya. Pakai while di sini. Nah, di sini menggunakan while, di mana dia tuh akan mencocokkan dengan loopingan ini. Oke. If. Nah, kita bikin kondisi. If user sama dengan data dari kolom user and pas dari data pas ini kalau nggak salah user dan pas kan, iya betul sama. Oke, if dia match maka berhasil login, else tidak. Oke, jangan lupa titik komanya. Nah, sekarang kita akan mencoba codingan ini. Ini tidak berhasil ya. ABC, ABC. Nah, kita coba yang tidak. Oke, akan muncul tidak berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba dengan hasil yang betul 42 123 ABC. P2 123 ABC. Nah, maka akan muncul berhasil loginnya seperti itu ya. Tapi kelemahan dari codingan ini, dia tuh akan melooping untuk semua kemungkinan yang ada gitu. Harusnya sih ditambahin break gitu ya, kalau misalkan sudah ketemu harusnya break gitu. Nah, tapi saya ingin menunjukkan kalau misalkan kita ngoding itu bisa banyak cara, bisa berbagai logika sehingga codingan kita bisa berjalan. Jadi kalau misalkan nanti kalian belajar, jangan cuma stuck di satu codingan saja, tapi kalian bisa mengembangkan, bisa menggunakan codingan sendiri dari yang kalian buat atau menggunakan logika dari kalian. Begitu, mudah-mudahan paham, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di WhatsApp grup saya atau di WhatsApp pribadi saya atau di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.